Fatih TV. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi ihtadal muhtadun wa bi adlihi dalladallun la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu. Ahmaduhu subhanahu hamda abdin nassaha rabbahu amma yakulu zalimu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa subhanallahi rabbul arsy amma yasifun. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu shadiqul ma'amun. Allahumma salli ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi allazina hum bi hadiyihi mustamsikun wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha waf'alu khairati wajtanibu anil ma'asi wa tughyan. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, mari kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan taslim kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini di bulan Ramadan, di hari yang ke-9 puasa, kita dapat berjamaah Jumat bersama-sama. 8 hari lagi ke depan kita masuk pada 17 Ramadan, Nuzulul Quran. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, puasa memiliki berbagai hikmah dan telah diperintahkan kepada umat-umat sebelum kita. Mempunyai beberapa manfaat, dan salah satunya dalam perspektif psikologi, puasa itu shock terapi untuk kita berhenti sejenak dari rutinitas yang monoton. Kita melakukan muhasabah, introspeksi, dan muhasabah introspeksi itu momentumnya tepat di bulan Ramadan, bulan yang penuh maghfirah, ampunan, bulan di mana amal ibadah dilipat gandakan. Kita melakukan muhasabah, introspeksi, itu penting. Allah mengingatkan, Iqra kitabak
Kafa bi nafsikal yauma alaik hasib. Hisablah dirimu saat ini. Bacalah kitabmu. Hisab dirimu saat ini sebelum Allah menghisab. Di dalam bulan Ramadan ini, di bulan mahfirah penuh ampunan, kita patut melakukan muhasabah. Selain itu melakukan berbagai wasilah mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan berbagai sunnah-sunnah Rasul. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihi wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, carilah cara, carilah wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah agar engkau menjadi orang-orang yang beruntung. Ulama menggariskan ada beberapa ciri orang-orang beruntung, antara lain orang yang qanaah, yaitu yang senantiasa ikhlas. Kemudian orang yang istiqomah, senantiasa mengingat Allah. Dan yang ketiga ialah mereka yang khusyuk di dalam sholatnya. Khusyuk di dalam sholat bukan saja berarti pada pelaksanaannya, tetapi di dalam mempertahankan nilai-nilai sholat itu dalam kehidupan sehari-hari. Kita umat terbaik, sebagaimana Al-Imran 110. Kuntum khaira ummati ukhrijatilin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kita berusaha untuk hidup dengan standar Islam, berbuat baik, mencegah yang mungkar, dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, di bulan Ramadan ini salah satu keistimewaannya adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unsila fihil Qur'an hudan linnas wa bainat minal hudan wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil, antara yang hak dan yang batil. Terdapat beberapa pendapat mengenai hudan, antara lain Al-Razi Mafati Al-Ghaib. Al-Razi di dalam kitabnya Mafati Al-Ghaib mengatakan bahwa hudan yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an beserta ayat-ayatnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, dan ini yang disebut dengan hudal lil muttaqin. Yang kedua, Al-Quran selain kepada orang-orang muttaqin memberi petunjuk kepada orang yang bertakwa,
juga memberi petunjuk kepada umat manusia secara keseluruhan tanpa kecuali. Hudan linnas. Para ulama menafsirkan kata hudan linnas secara beragam. Di antaranya Al-Tabari dalam Jami' Al-Bayan menafsirkan redaksi hudan linnas sebagai petunjuk bagi manusia menuju jalan kebenaran dengan jalan yang metodis. Jalan yang metodis adalah jalan yang beserta petunjuk-petunjuknya. Selain dari petunjuk yang ada petunjuk-petunjuk teknis yang sering di zaman ini kita sebut sebagai SOP, standar operasional prosedur. Al-Quran yang mengenal petunjuk-petunjuk selain sebagai petunjuk bagi manusia menuju jalan kebenaran, dia juga mengandung petunjuk-petunjuk yang metodis, yang populer. Metodis itu dikenal dengan SOP, standar operasional prosedur. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, ada satu peristiwa yang terjadi beberapa bulan yang lalu, yang dikenal dewasa ini dengan peristiwa Kanjuruhan. Kanjuruhan ini adalah nama salah satu kerajaan di Jawa Timur. Lalu diabadikan menjadi nama stadion sepak bola di Malang. Terkenalnya stadion ini, Kanjuruhan ini, karena tragedi pertandingan sepak bola antara Arsema Malang dengan Persibaya Surabaya. Para pendukung atau supporter tidak mau kalah. Lalu terjadilah insiden. Masalah menjadi sangat besar karena kesalahan penanganan kericuhan. Penanganan kericuhan yang dilakukan oleh aparat salah satunya adalah menggunakan gas air mata atau dikenal dengan water cannon oleh aparat keamanan yang menurut standar FIFA, Federation International de Football Association, itu tidak dibolehkan. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, kalau kita amati peristiwa Kanjuruhan ini, maka kita kaitkan dengan Al-Quran sebagai standar operasional prosedur. Betapa berat pelanggaran SOP. Seperti kita ketahui, peristiwa Kanjuruhan itu menelan korban jiwa, 172 orang meninggal dan ratusan yang luka-luka, serta mencederai persepak bolaan Indonesia di mata dunia. Kita mengambil hikmah dari situ untuk menelaah betapa penting namanya hudan linnas, hudan lin muttaqin, betapa pentingnya SOP, betapa kita tidak bisa mengabaikan standar-standar yang ada. Oleh karena itu di bulan Ramadan ini, mari kita lihat dengan perspektif shock terapi. Shock terapi itu terapi kejut. Misalnya kalau kita sementara terbang, tiba-tiba pilot mengatakan silahkan pasang sabut pengaman karena kita sedang terbang di cuaca buruk. Lalu kemudian pesawat bergoyang, kita semua cemas. Lalu kemudian membaca semua bacaan-bacaan yang kita ketahui. Diperlukan terapi cemas, terapi kejut untuk kita kembali kepada jalan yang benar. Kalau kita tidak bisa kembali ke jalan yang benar yang sesungguhnya, maka kita adalah orang-orang yang tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Di dalam Al-Mudassir 31 Allah berfirman, "Kadzalika yudillu may yasha wa yahdi may yasha." Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki dan membutakan pada siapa yang dikehendaki. Innallaha innallaha yahdi man huwa kasibun kafar. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta dan orang-orang yang sangat ingkar. Demikian Allah membiarkan sesat mereka yang melampaui batas dan ragu-ragu. Kadzalika yudillullah man huwa musrifun murtab. Atas dasar itu, mari kita sama-sama selalu senantiasa melakukan introspeksi. Jangan sampai kita terlanjur jauh dan melakukan kezaliman seperti kezaliman yang terjadi pada peristiwa Kanjuruhan. Innallaha yuhibbul mussolimin. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang solim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu was-sami'ul basir.